Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Samunu. Kali ini kita bersama Ketua HIPMI Kota Bau-Bau, Pak Adriansah. Sehat Pak Ketua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi ini adalah segmentasi khusus kita untuk mengulik terkait dengan asosiasi pengusaha. Kita tahu bahwa Bau-Bau ini adalah merupakan kota perdagangan dan jasa. Tentu kalau kita bicara kota perdagangan dan jasa, maka di dalamnya akan ada dan banyak kita temukan pelaku usaha. Dan ini kita telah kehadiran Ketua HIPMI, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Pak Adriansah, di mana sebelumnya kita mungkin sudah sering bertemu di Zoom, layar Zoom meeting. Nah, sekarang ini kita langsung di channel YouTube terkait dengan posisi beliau sebagai Ketua HIPMI dan bagaimana beliau menakodai HIPMI ini sebagai sebuah organisasi yang mewadahi para pengusaha kita. Nah, terkait ini mungkin Pak Ketua bisa memberikan kita gambaran soal HIPMI itu sehingga pemirsa itu bisa mendapatkan gambaran apa sih sebenarnya HIPMI itu. Iya, baik. Makasih Pak Irwan. Ini satu kehormatan bagi saya kemudian pada malam hari ini diundang untuk tampil bersama Pak Irwan, kemudian bisa saya menjelaskan apa itu sebenarnya HIPMI. HIPMI ini didirikan pertama pada tahun 1972 oleh para pengusaha muda waktu itu. HIPMI didirikan dengan tujuan memperbanyak sebanyak mungkin wirausaha di Indonesia. HIPMI sendiri didirikan dengan harapan bisa membangkitkan perekonomian Indonesia di masa itu. Di HIPMI ini didirikan waktu itu oleh para senior kita, ada Abdul Latif, ada Suswono, kemudian di dalam perkembangannya HIPMI itu dipimpin oleh orang-orang besar negeri ini sekarang. Ada Agung Laksono, ada Abu Rizal Bakri, ada Sandiaga Uno yang sekarang Menteri Pariwisata, ada Bahlil yang sekarang Menteri Investasi, kemudian terakhir ada Mardaming Haji Maming. Mardaming Haji Maming ini adalah bupati di Opriade, tapi kemudian dia keluar dari bupati. Dia lebih fokus menjadi pengusaha. Jadi HIPMI ini gabungan para pengusaha muda yang berpikir untuk kemudian bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha dari anak negeri, Pak Irwan. Di Bau-Bau sendiri HIPMI ini pertama kali dilakukan musyawarah daerah itu pertama kalinya di masa kepemimpinan kami. Itu karena selama ini di Bau-Bau memang ada HIPMI, tapi HIPMI Mansuri. Hanya nama, tidak pernah ada di Bau-Bau. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Ibu Suciyanti Suaib Senong melakukan musyawarah daerah dan saya terpilih menjadi Ketua HIPMI waktu itu dari periode Ketua HIPMI periode 2021-2024. Gitu, Pak Irwan. Ya, tadi disebutkan bahwa ini adalah merupakan wadah dari wirausaha di Indonesia dan ingin membangkitkan perekonomian. Nah, kalau kita melihat dinamika yang ada sekarang ini kan pengusaha kita itu mengalami kontraksi disebabkan oleh pandemi dan resesi. Nah, gimana HIPMI melihat dua persoalan ini yang menghadapi pengusaha kita? Apakah memang mereka menyerah dengan keadaan ini ataukah mereka harus bangkit atau gimana? Jadi begini, di masa pandemi yang terjadi dari tahun 2021 sampai sekarang itu, pengusaha yang hampir tidak berdampak pada persoalan pandemi itu adalah UMKM. UMKM kemudian industri rumah tangga. HIPMI ini dalam perjalanannya kenapa disebut pengusaha muda, karena memang dia senantiasa bersinergi dengan UMKM, dengan industri rumah tangga. Jadi UMKM itu Pak tidak ada yang tutup di masa pandemi. HIPMI itu waktu itu berkolaborasi dengan UMKM untuk kemudian bagaimana menjaga iklim daripada UMKM ini, iklim investasi UMKM ini agar tetap berjalan. Makanya di tengah badai pandemi di mana pengusaha-pengusaha besar itu kan yang merumahkan, yang memberhentikan usahanya, yang bangkrut itu pengusaha menengah ke atas, industri, pabrik. Tapi kalau UMKM tidak ada yang bubar, Pak.
Itulah di situ HIPMI hadir untuk kemudian bersama-sama memberikan kontribusi baik di bidang permodalan, kemudian bimbingan usaha, pemasaran, bagaimana mereka memberikan strategi pemasaran dengan cara seperti apa, digitalisasi, supaya hasil-hasil daripada industri rumah tangga kita, pelaku UMKM ini tetap bisa dipasarkan. Sehingga implikasi atau dampak daripada COVID itu tidak terlalu berdampak pada industri rumah tangga kita, terutama UMKM, Pak. Ya, nah berarti kan kalau kita lihat seperti itu, bahwa UMKM ini kita punya daya tahan dari badai. Dan ini kan kalau kita bicara badai ini kan bukan pertama kali, sebelumnya juga sudah ada krisis moneter, tapi mereka tetap kuat. Nah, tadi disinggung soal pemasaran, bahwa saat ini kan kita sudah mengalami pergeseran, bahwa pemasaran kita itu tidak lagi secara konvensional, tapi sudah bisa secara digital. Nah, gimana UMKM kita melihat perubahan iklim ini? Apakah mereka sudah siap atau gimana ini? Iya, Pak. Jadi begini, di masa sekarang ini kita harus akui bahwa hampir semua lini kehidupan kita itu sudah bersinggungan dengan namanya teknologi, dengan namanya internet. Nah, di kami pengusaha, itu pernah selalu saya jelaskan bahwa pengusaha di HIPMI itu dikategorikan 3, ada nasib, dan desain. Nah, disinilah pengusaha by design ini yang kita kemas. Semua UMKM kita di Indonesia, kita tahu ini UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian nasional, Pak. Apapun keadaannya, UMKM itu pasti akan bertahan. Karena mereka ini menghasilkan produk yang hampir setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa maju, berekspansi, memajukan usahanya. Bagaimana caranya? Ya digitalisasi usaha. Bagaimana memasarkan usahanya. Hal terkecil daripada yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM itu adalah mereka memasarkan produknya itu lewat online. Selalu saya jelaskan dengan cara simpel. Ibu-ibu cukup duduk di rumah, foto masakannya, foto gorengannya, atau apapun yang dihasilkan, kemudian upload di internet. Itu dia dalam hitungan detik atau menit, itu produknya akan terupload bukan hanya di dunia, tapi dia akan secara global. Diharapkan kita ini, pelaku UMKM kita ini bukan hanya membuat produk yang bertahan dalam waktu yang singkat, tapi bertahan dalam waktu yang lama dengan kemasan yang bagus, awet, dan berdaya saing. Sehingga bisa hasil mereka itu bisa berdaya saing global, bisa terjual bukan hanya di Indonesia, tapi di skala internasional. Itu yang kita harapkan, Pak. Makanya di teman-teman di HIPMI berusaha untuk kemudian bagaimana memberikan penyuluhan, bimbingan terhadap pelaku UMKM kita agar bisa membuat produk yang berdaya saing, baik dari kemasan makanannya atau produk yang hasilkan. Satu lagi, Pak Irwan, bahwa kita harapkan di wilayah kita, di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton secara Pulau Buton secara umum atau Kepton, mereka mampu menghasilkan produk yang berkearifan lokal. Seperti yang dijelaskan Pak Irwan tadi, bahwa di Bau-Bau ini adalah kota sentra perdagangan dan jasa. Kita harapkan di samping memang kita kota yang menjadi sentra perdagangan barang jasa, tapi ada produk-produk yang berkearifan lokal. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman dari generasi muda, mereka pelaku UMKM, mereka itu bergerak di bidang industri konvensi baju kaos. Mereka memasukkan sentuhan buton di dalamnya, sehingga itu menjadi kita tahu bersama pakaian buton, tenunan buton ini hanya umumnya digunakan oleh para pegawai negeri, pemangku adat. Ya, dia tidak mengglobal secara masyarakat digunakan negara, tidak. Hanya pada acara-acara tertentu. Ini yang coba dikemas oleh teman-teman ini, kita dibimbing oleh HIPMI, bahwa pakaian buton itu, sentuhan buton itu bukan hanya dipakai oleh orang tua atau pegawai negeri, tapi dipakai oleh semua kalangan generasi muda. Itu kita lakukan. Dan ini bahkan sudah ditawar oleh industri-industri yang ada di Jogja. Mereka mau bersinergi, berkolaborasi dengan pelaku UMKM kita. Ini suatu nilai plus. Itu mereka, kenapa terjadi ini? Karena mereka pasarkan secara digital. Mereka menggunakan teknologi, kemudian mereka memasarkannya di internet, mempromosikannya di media online, dan dilirik oleh industri konvensi yang ada di wilayah Pulau Jawa. Ini suatu nilai plus. Jadi harapan kami, ini digitalisasi usaha kita, ini pelaku UMKM kita mampu memanfaatkan industri teknologi yang ada untuk kemudian membesarkan
hasil-hasil usaha, memasarkan hasil-hasil usahanya mereka. Sehingga mereka itu bukan hanya menjadi pengusaha yang berskala lokal, tapi berskala nasional dan bahkan internasional. Nah ini mungkin Pak Ketua, saya mau sedikit memberikan sedikit data gitu, bahwa di e-commerce Kururio itu di sana ada melapak UMKM kita, dan itu jumlahnya hanya sekitar 300 lebih. Sementara UMKM kita itu data yang ada itu sekitar 7.000. Berarti kan UMKM kita itu yang melapak di situ hanya 3%. Itu pun dalam satu bulan omset itu bisa sampai 500 juta. Luar biasa. Nah, berarti kan yang 3% saya katakan yang Pak Ketua tadi katakan bahwa mereka telah tulang punggung ini kan terjawab. Nah ini baru 3% sudah 500 juta. Nah kira-kira gimana nih yang bisa dilakukan sehingga mereka itu bisa naik? Dari 3% tadi bisa lebih tinggi lagi mereka masuk ke dalam pelaku usaha digital tadi. Iya, jadi begini, ini UMKM kita di Kota Bau-Bau ini memang kita harus berikan apresiasi dulu terhadap Kururio ini, karena dia salah satu founder. Kan pertama dia bergerak di bidang transportasi online, kemudian dia bergerak untuk memasarkan hasil-hasil UMKM kita, misalnya GoFood atau Kururio Food atau apa namanya, Kafood. Nah, ini setelah saya pelajari, betul mereka ternyata bukan hanya di Kururio, tapi ada juga di founder-founder yang lain kayak Gojek, Grab, kan GrabFood ada. Setelah itu juga sudah lumayan banyak yang memasukkan hasil-hasil UMKM kita ini di founder-founder lain. Ya, ini mungkin yang perlu kami lakukan di HIPMI adalah bagaimana memfasilitasi para pelaku UMKM kita, kemudian mengenalkan bahwa di Bau-Bau ini sudah ada Grab, sudah ada Kururio. Nah, semua bisa bersaing, dimanapun tempatnya mereka memasarkan produknya, asal bisa dipasarkan secara digital, sehingga ini akan memberikan kemudahan bagi para customer yang ingin memanfaatkan jasa mereka. Nah, ini sangat luar biasa ini Pak, karena orang duduk di rumah, tekan tombol internet, pesan di GoFood atau di GrabFood, bisa datang di rumah mereka. Apalagi di masa pandemi ini yang masih pembatasan sosial masih tetap berlaku, ada PPKM dan lain-lainnya. Kami itu masuk salah satu program utama HIPMI, bahwa nanti kita akan melakukan satu mediasi atau sosialisasi terkait bahwa di Bau-Bau ini sudah ada sudah ada founder-founder Kururio, Grab. Kan Grab ini belum lama dikenal Pak. Mungkin ke depan ini saya cerita kemarin dengan foundernya Maxim, akan masuk juga Maxim di Bau-Bau. Jadi ini sangat kita respon positif. Harapan kita dan HIPMI, pemerintah kota akan mampu memfasilitasi pelaku UMKM untuk kemudian bisa memasarkan produknya secara online. Nah, tadi Pak Ketua sempat menyinggung bahwa yang mesti dilakukan penguatan juga adalah produk yang mengandung kearifan lokal. Dan kita tahu bahwa UMKM ini juga paling kuat dia di sektor ekonomi kreatif. Dimana kalau kita bicara ekonomi kreatif ini kan dia bersinggungan dengan dunia pariwisata. Dan kita tahu bahwa Bau-Bau ini adalah daerah yang kuat sekali. Magnetnya terkait dengan pariwisata. Hanya mungkin dari aspek ekonomi kreatif sebagaimana yang Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa produk kearifan lokal kita itu masih minim. Nah, gimana nih untuk bisa melakukan sinergi agar ini bisa menjadi sebuah potensi yang besar? Jadi Pak Irwan, ketika Bapak berbicara tentang kearifan lokal kemudian daerah wisata, saya jadi ingat Bali. Bali itu di mall-mallnya itu Pak, pelayannya itu dia menggunakan pakaian adat Bali. Ada kampur. Kampur ini juga bukan hanya di Bau-Bau Pak, ada juga di Bali. Ya, hanya namanya bukan pekampuri mungkin. Pekampuri. Jadi mungkin inilah saatnya. Ini peran semua, bukan hanya peran HIPMI, bukan hanya tugas HIPMI, ada HIPMI dan ada organisasi-organisasi yang lain termasuk pemerintah. Untuk kemudian bagaimana kita memberikan sentuhan kearifan lokal ini bukan hanya dipakai di Bau-Bau, bukan hanya diminati orang Bau-Bau, tapi mampu diminati oleh seluruh orang Indonesia. Kearifan ini misalnya Kampurui Pak, contoh Kampurui. Kampurui ini menjadi sesuatu yang bersahaja sekali ketika kita pakai. Ya, kenapa tidak kita coba publikasikan atau coba ada mungkin aturan atau ada kesepakatan bersama bahwa setiap hari misalnya seluruh masyarakat Bau-Bau itu atau masyarakat Bau itu wajib menggunakan Kampurui sebagai bentuk promosi kita. Kita tahu di Bau-Bau ini Pak ada berbicara tentang wisata budaya,
ada benteng keraton, benteng terluas di dunia kabarnya. Ini kalau saja misalnya dengan momentum ke depan ini kita tahu ada Napaktilas Oputaiko, ada KM Dewa Ruci yang mendatangi. Ini adalah momentum yang bukan hanya momentum nasional, tapi momentum nasional internasional karena berbicara tentang jalur rempah yang nanti bakalan bawa didatangi KM Dewa Ruci itu bukan hanya berbicara orang bau-bau Buton dan Indonesia, tapi berbicara tentang orang-orang skala global. Jadi ini mungkin saat kita mungkin bisa jadikan satu momentum untuk kemudian kita mempromosikan hasil-hasil UMKM kita, termasuk yang khususnya ini sentuhan-sentuhan Buton, tenunan Buton, yang bisa menjadi produk yang berkearifan lokal, yang bisa dipasarkan secara mendunia. Jadi mungkin berpikir global, berpikir lokal, berwawasan global, berkearifan lokal, begitu. Berwawasan global, berkearifan lokal. Jadi kita sebagai pelaku UMKM generasi muda dituntut untuk kemudian bagaimana kita mampu mengembangkan potensi yang ada di daerah kita untuk memajukan ekonomi yang ada di daerah di Kota Bau-Bau ini, gitu. Nah, tadi Pak Ketua sudah menyinggung bahwa bulan Mei nanti itu akan ada event Napaktilas Oputaiko. Kemudian ini luar biasa, Juni akan ada lagi agenda muhibah jalur rempah, di mana salah satunya akan masuk sini KRI Dewa Ruci. Nah, ini kan seperti yang disampaikan Pak Kota itu adalah momentum. Nah, dari momentum dan ini kan ada peluang di dalamnya. Nah, apa yang bisa dilakukan dunia usaha kita menyambut dua event besar ini? Ya, baik. Karena ini eventnya event yang terutama jalur rempah yang di mana kita dikunjungi oleh KRI Dewa Ruci, ini kan event nasional, bahkan ini event global. Ya, pengusaha-pengusaha kita yang ada di wilayah Bau-Bau, terutama kita berbicara lagi UMKM, karena HIPMI ini sinergitasnya dengan UMKM. Nah, untuk berbicara skala yang lebih besar, ada Kadin misalnya sebagai seniornya HIPMI, sesepuhnya HIPMI. Apa yang harus dilakukan oleh HIPMI? Pertama-tama mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan UMKM. Kita menggandeng UMKM kemudian untuk bersama-sama mempersiapkan diri semua produk yang dihasilkan UMKM kita yang bisa dipasarkan dan diperkenalkan pada saat event-event ini, baik Napaktilas Oputaiko maupun jalur rempah yang dimana kita dikunjungi oleh KRI Dewa Ruci, karena akan banyak tamu-tamu yang berdatangan. Nah, diharapkan kita HIPMI mungkin akan memberikan fasilitas sehingga di pelaku-pelaku UMKM kita itu bisa tampil, baik secara konvensional, misalnya dari face to face bahwa ini ada produk ini yang ada di Bau-Bau. Selanjutnya juga secara online, di mana siapapun dia bisa mengakses hasil daripada UMKM kita ini, Pak. Jadi kita akan memberikan fasilitas, kemudian kita akan menggandeng UMKM kita, kemudian kita akan melakukan promosi bersama-sama UMKM. Begitu. Ya, berarti dengan kata lain bahwa ini harus dimanfaatkan momentumnya. Tidak boleh pasif, karena ini luar biasa nih momentumnya ini. Begitu kira-kira gitu ya. Jadi sedikit saya teringat kemarin ada event musrembang di Kota Bau-Bau. Ini kami dari HIPMI memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Bau-Bau yang telah mampu menghadirkan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Kepala daerah berkumpul, Pak, di Bau-Bau itu layaknya Provinsi Sulawesi Tenggara. DT1 itu berseliweran. Provinsi Cape Town. Provinsi Cape Town. Jadi apa? Terjadi perputaran uang di Bau-Bau ini yang sedemikian hebat. Hampir 10 miliar waktu selama pelaksanaan musrembang. Hotel-hotel full. UMKM kita itu tumbuh. Rumah-rumah makan, mulai dari rumah makan yang setingkat paling kecil sampai yang paling atas, itu semua penuh. Ini adalah salah satu bentuk gebrakan yang luar biasa oleh pemerintah Kota Bau-Bau, terutama Pak Wali Kota Bau-Bau di bawah kepemimpinan Bapak Laude Ahmad Muniase, mampu menghadirkan momen yang sangat luar biasa di Kota Bau-Bau. Ini bukan hanya pemerintah yang punya nilai plus, tapi yang paling luar biasa itu adalah yang mampu menghidupkan UMKM kita. Nah, di Bau-Bau dikenal ada sarung Buton,
ada makanan ini di Bau-Bau, banyak orang yang tahu bahwa ternyata Bau-Bau itu ada parendenya, ada kasuami, ini kan semua UMKM ini Pak, industri rumah. Jadi orang banyak memposting itu, sehingga orang-orang banyak bertanya, apa itu ada kasuami, ada parende, ini luar biasa bagi Bau-Bau. Ini manfaatnya luar biasa juga bagi UMKM. Inilah yang sebenarnya dinamakan dengan digitalisasi usaha, pemasaran yang luar biasa. Nah, itu jadi ke depan juga event-event ini, pada Napaktilas Opu Taiko, kita juga harus memberikan apresiasi bahwa Opu Taiko ini salah satu pahlawan nasional kita. Kami sebagai generasi muda juga, seluruh kita saya kira patut berbangga. Gubernur Sulawesi Tenggara dan almarhum Wali Kota Bau-Bau waktu itu mampu memperjuangkan ini sehingga Sulawesi Tenggara itu bisa, kota Cape Town itu bisa memiliki pahlawan nasional. Itu Opu Taiko. Harapan kita dengan momen-momen yang ada ini bisa memberikan iklim bagus bagi UMKM, menghidupkan UMKM di Kota karena datangnya manusia itu akan mengundang-kerak rumah-rumah makan, penginapan, bahkan hotel. Hotel di Bau-Bau juga masih terbatas. Jadi mungkin diharapkan kita juga para generasi cerdas, mungkin kita bisa menyediakan satu villa-villa yang ini, kemudian rumah homestay atau rumah yang didesain sedemikian sehingga orang itu tidak, kalau hotel full bisa datang ke rumah dengan desain atau homestay yang dimana kita punya potensi wisata yang luar biasa sekali. Ada pantai Nirwana, ada keraton sebagai benteng terluas, ada pantai-pantai yang ada di Bau-Bau, spot-spot yang kemudian bisa didatangi. Ini semua bisa menghidupkan UMKM kita, Pak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Ini yang disebut dengan pengusaha by design itu tadi. Kita desain sehingga bisa kita menjadi nilai plus bagi kita. Nah, ini setidaknya saya memberikan review dari apa yang Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa Maret kita ada musrembang. Kemudian April ada Ramadan, Mei ada Napaktilas, dan Juni ini ada Jalur Rempah. Mestinya UMKM gas full ini. Gas full, UMKM gas full. Nah, jadi ini Pak, kebetulan mungkin tanggal 3 April ini kita sudah masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan itu kan jajanan-jajanan tersedia itu UMKM juga itu Pak. Walaupun itu dia industri rumah tangga tapi UMKM. Harapan kita tentang kita berbicara lagi digitalisasi usaha, orang tidak perlu lagi datang di pinggir jalan kemudian untuk kemudian membeli itu, cukup dia memesan secara online. Ini kita harapkan mungkin ini tantangan bagi kita bersama, baik HIPMI, pemerintah ataupun ada organisasi-organisasi pengusaha. Di Bau-Bau juga sekarang ini sudah ada organisasi UMKM yang beberapa waktu lalu dia melakukan kegiatan. Harapan kita mungkin kita bisa menunggu ngabuburit sambil baca Quran. Kita cukup pesan online. Ini datanglah pisang hijau di depan kita. Ini harus kita lakukan. Saya kira ini tantangan bagi kita bersama. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita lakukan bersama. Harapan kita vendor-vendor seperti Kuru Rio, Gojek, Maxim ini bisa maju masuk di Bau-Bau. Ini bukan hanya lagi-lagi bukan hanya tugas, tapi pemerintah juga diharapkan mampu memberikan iklim investasi yang mudah di daerah kita, Pak. Itu jadi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan pelaku UMKM dapat semakin maju, dapat semakin sejahtera, kemudian bisa memasarkan hasil usahanya itu dengan cepat. Orang juga bisa, customer juga bisa memesan juga dengan cepat tanpa harus turun ke jalan, sehingga kecelakaan, risiko apapun bisa diminimalisir. Kita bisa memanfaatkan waktu itu seefisien mungkin, ngabuburit, baca Quran atau dengar ceramah sudah datang. Begitu. Nah, saya kira ini ide yang kreatif ini dan inovatif ini, bahwa dalam konteks spiritual kita juga punya suasana untuk bagaimana menggerakkan ekonomi. Nah, tadi saya meminjam istilah Pak Ketua terkait dengan iklim investasi. Nah, berarti kan kalau kita bicara iklim investasi ini akan menggerakkan sektor real. Dan kalau kita bicara sektor real itu di dalamnya akan didominasi oleh UMKM. Nah, tadi disinggung bahwa Maret kita sudah ada 10 miliar kurang lebih yang berputar di sini dari event musrembang. Berarti kan setidaknya ini harus dijaga momentumnya. Ramadan ada momentum juga di sana. Kemudian Mei ada momentum juga Napaktilas. Nah, kemudian Juni juga ada momentum Jalur Rempah. Nah, berarti momentum-momentum ini mesti dimanfaatkan. Ini gimana Pak Ketua melihat sebuah ini sehingga ini bisa menjadi daya dorong yang kuat gitu bagi UMKM, dan tadi bagaimana mereka lebih banyak lagi untuk bisa naik kelas ke dunia digital sehingga dia bisa menambah omset mereka. Jadi begini, pada saat musrembang kemarin, saya sempat bercerita dengan pelaku UMKM, teman-teman yang tergabung di asosiasi. Saya sampaikan begini,
ciptakanlah kesan yang bagus saat ini. Sehingga orang akan berpikir kembali untuk datang di Bau-Bau ini kota yang layak dirindukan. Karena kenapa? Berbicara tadi tentang event-event yang akan terjadi itu, yang akan diadakan pada bulan Mei, ada Napak Tilas, ada kemudian Jalur Rempah bulan Juni. Jangan ketika orang datang di Bau-Bau itu susah kita dapat makanan. Bau-Bau itu makanan yang mahal. Jadi ciptaan kesan pertama begitu mengundang, selanjutnya terserah Anda. Jadi yang kita harapkan ini kemudian pelaku UMKM kita ini di samping membuat produk-produk yang inovatif, yang berkualitas, kalau makanan itu rasanya bagus, tapi mereka juga mampu memberikan kesan-kesan yang baik terhadap pelanggannya. Kualitas dari apa yang mereka hasilkan itu dipertahankan. Kemudian kesan terhadap customer itu harus dijaga, kepercayaan. Jadi harapan kita semua event-event apapun itu yang akan diadakan di Kota Bau-Bau ini, harapan kita dia sukses, kemudian mampu menghidupkan pelaku UMKM kita, mampu memajukan semua pelaku UMKM, bukan hanya di wilayah Bau-Bau, tapi di wilayah Kepon. Kenapa? Bau-Bau ini kan dia memiliki beberapa kabupaten kota, kabupaten penyangga, di mana sentral informasi, sentral pertemuan kegiatan itu hampir berpusat di Bau-Bau. Jadi Bau-Bau ini kalau berbicara tentang UMKM itu tidak akan pernah mati, malah harus terus berkembang. Apalagi kita dipersiapkan untuk Kepton. Apalagi di Bau-Bau ini tadi bahwa akan ada event-event besar. Harapan kita itu tadi. UMKM ini bukan hanya mampu bertahan, tapi mampu berekspansi untuk kemudian berkembang lagi. Bagaimana caranya? Ya salah satunya tadi dengan digitalisasi. Pasarkan produk kita ini dengan menggunakan media online. Media online, di samping media konvensional dari face to face. Karena harus juga diakui bahwa ada pelanggan itu, Pak Irwan, yang memang suka melihat hasil-hasil itu langsung secara visual. Tapi ada juga orang, kebanyakan orang sekarang apalagi generasi muda kita, masyarakat milenial, mager, masyarakat milenial kita ini sekarang lebih senang melihat secara online, foto bagus, pesan. Kualitas rasa kadang-kadang mereka abaikan. Yang penting mereka sudah bisa kenyang makan gambar. Iya, bisa memesan secara online, sudah dikatakan kaum milenial, tidak gaptek, sudah lakukan transaksi itu. Nah, tadi Pak Ketua, saya tertarik itu dengan istilah ekspansi. Nah, berarti kan kita tidak hanya berpikir soal Bau-Bau saja, begitu. Tapi kita harus bisa ekspansi. Dan kalau kita bilang ekspansi di sini kan, saya lagi-lagi kemudian mengambil contoh Kururio. Kururio itu kan dia berpusat di Bau-Bau, tapi ada di 100 lebih kabupaten kota yang ada di Indonesia. Berarti kan kabupaten kota di Indonesia ini ada sekitar 500. Kalau dia masuk di 100 kabupaten kota, berarti kan dia ada di 20% Indonesia ini. 20%. Nah, berarti ini kan bisa jadi role model bahwa memang orang Bau-Bau itu atau pengusaha Bau-Bau itu bisa bersaing di kancah nasional, bahkan mungkin global. Sehingga tadinya hanya Kururio, sekarang jadi Kururio Indonesia. Berarti dia kan nasional, bukan lagi lokal. Nah, gimana Pak Ketua melihat fenomena ini sehingga bisa menjadi sebuah semangat atau energi bagi UMKM kita untuk bisa naik kelas dan tadi itu ekspansi. Jadi kalau saya melihat ini bahwa kita belajar dari Kururio. Kururio itu adalah salah satu media transportasi online atau media online yang itu vendornya putra daerah kita, orang yang berdomisili di Bau-Bau. Berarti tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan anak negeri. Ya. Kaitannya tadi berarti untuk hal lain, untuk UMKM kita tidak juga mustahil untuk kemudian bisa berekspansi lebih luas lagi di Indonesia ini. Kalau Kururio bisa hadir di berbagai daerah yang ada di Indonesia, kenapa tidak dengan UMKM kita? Kururio dia hadir secara online. Dia merekrut orang juga secara online. Tidak perlu datang, cukup mendaftar secara online. Berarti hasil-hasil UMKM juga kita ini bisa berekspansi dimanapun di wilayah Indonesia ini. Asal mampu berdaya saing, kemudian mampu mempertahankan kualitasnya. Mungkin makanan harus seawet mungkin, dikemas dalam bentuk yang sebagus mungkin, setahan mungkin sehingga bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Kemudian ini juga kita harus memberikan apresiasi terhadap Kururio ini karena di samping dia sudah berekspansi, juga dia memasarkan hasil produk UMKM yang ada di Kota Bau-Bau. Kenapa? Ketika orang buka aplikasi Kururio, ada Kafood di situ. Daftar makanan Bau-Bau bisa dia lihat. Kasuami di situ misalnya, atau ikan parende yang ada di Mama Ardan misalnya. Itu semua bisa dilihat. Dan harapan kita
UMKM kita ini dari misalnya belajar cukup bisa berkolaborasi. HIPMI juga ini tantangan bagi HIPMI, kemudian bagaimana kita mengemas pelaku UMKM kita agar mampu memasarkan hasil usahanya ini secara digital, secara online, sehingga tidak hanya dikenal di Bau-Bau tapi dikenal di wilayah Indonesia. Seperti Gururio. Gururio ini kan vendornya Bang Eko ini tidak hanya duduk di Bau-Bau, tapi dia sudah kemana-mana dia. Harapan kita juga begitulah UMKM kita. Kemudian Gururio juga bisa mungkin dengan HIPMI, dengan asosiasi yang lain, bisa bergandengan tangan untuk kemudian bagaimana kita memperbesar jaringan UMKM kita agar mereka juga bisa berekspansi selayaknya Gururio. Gitu. Saya tadi tertarik itu bahwa kita berkearifan lokal tapi berwawasan global. Dan itu bukan pepesan kosong. Gururio membuktikan hal itu. Hal itu. Karena setahu saya server Gururio ini ada di luar negeri. Iya. Berarti kan dia tidak hanya kita bicara dalam konteks nasional tapi juga internasional. Jadi ketika padam lampu di Indonesia ini sesak nafas, dia tidak ada masalah karena servernya di luar negeri. Luar negeri, betul. Nah, jadi gimana nih Pak Ketua melihat fenomena seperti ini sehingga ini bisa menginspirasi kita punya UMKM ini supaya dia tidak kemudian hanya terfokus saja ke dalam hal-hal yang sifatnya lokal, tapi dia harus punya wawasan yang luas. Iya, jadi pertama karena kita berbicara sedikit tentang Gururio, saya Gururio ini kan kekhawatiran burungnya Sultan. Iya. Burungnya Sultan, tidak salah. Ada juga lagunya. Jadi ini memang banyak filosofi yang harus kita petik dari adanya Gururio untuk kemudian dijadikan sampel bagi UMKM kita untuk berkembang ya. Bukan untuk kemudian dijadikan kita iri dengan Gururio. Jadi apalagi berbicara tentang server Gururio yang ada di luar negeri. Ya kalau UMKM kita saat ini servernya memang harus ada di dapurnya, tapi harapan kita, walaupun dia ada di Bau-Bau, tapi produknya yang kemana-mana. Produknya yang kemana-mana. Itu tadi lah bahwa berpikir global, berkearifan lokal. Apa yang dihasilkan di Bau-Bau tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Bau-Bau, tapi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Bagaimana caranya? Hasilkan produk yang berdaya saing. Berdaya saing itu Pak, kalau sudah produknya bagus, kualitasnya bagus, kalau itu makanan rasanya enak, kalau itu mungkin industri konvensi pakaian atau itu modelnya bagus diminati, itu yang akan yang go internasional. Jadi harapan kita di samping mereka pelaku UMKM kita ini, kami juga di HIPMI akan membantu semaksimal mungkin dengan program-program yang ada di dalam organisasi kami. Harapan kita orang tidak kemana-mana tapi orang UMKM-nya ada di Bau-Bau tapi produknya yang kemana-mana. Bisa go asal berdaya saing, berkualitas. Nah, tadi Pak Ketua sudah menyinggung juga soal kalangan milenial kita. Nah, hanya kan kalau kita bicara kalangan milenial kita ini kan kaitan dengan HIPMI itu kan pengusaha muda. Berarti kan milenial dan pengusaha muda ini dia punya satu relasi yang sangat erat sekali. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalangan milenial kita ini supaya mereka itu berjaya entrepreneur. Begini. Inilah tadi bahwa lagi-lagi di dalam HIPMI itu ada 3 pandangan tentang pengusaha. Sudah sering jelaskan bahwa satu pengusaha by nasib. Pengusaha by nasib ini ketika orang dia menggantungkan hidupnya ya karena hanya bisa dia menjual atau ini dia berusaha. Tidak ada perencanaan menjual ketika ada modalnya dia usaha. UMKM dia jual gorengan atau itu tidak direncanakan. Kemudian pengusaha by nasab. Pengusaha by nasab ini adalah orang yang berusaha, orang melakukan kegiatan usaha itu karena dia mewarisi usaha keluarganya. Misalnya orang tuanya pengusaha, dia juga tidak mewarisi ini saya jadi pengusaha. Bapak saya jual gorengan, ya saya setelah saya ini tidak sekolah atau bagaimana karena keadaan saya jual gorengan kembali. Itu pengusaha by nasab karena keluarga. Kemudian yang ketiga itu pengusaha by design. Yang inilah yang kita coba harapkan. Pengusaha by design ini dia
mulai dari perencanaan usahanya, kemudian pemasarannya, kemudian mempertahankan produknya, kemudian ekspansinya kemana-mana itu didesain. Sehingga apa yang kita harapkan itu outcome-nya itu adalah kesuksesan. Tertata dengan baik, pemasarannya, hasilnya, kemudian keuangannya, semua tertata laksananya dengan baik. Nah, harapan kita Pak, di generasi muda kita yang saat ini, apalagi alumni dari universitas kita itu, harapan kita jangan dengan ketika mereka keluar dari perguruan tinggi, mereka menjadi sarjana, ijazahnya itu dibawa untuk kemudian melamar pekerjaan di mana-mana, terutama tes CPNS. Ini mindset yang harus kita rubah bersama, bukan hanya HIPMI tapi pemerintah. Jadi di kami HIPMI ada namanya HIPMI Go PT, HIPMI Go to kepada perguruan tinggi, masuk di perguruan tinggi, memberikan pemahaman bahwa ketika kita kuliah atau kita mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, dengan kemampuan yang kita miliki setelah kita sarjana, kita mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan orang-orang. Bukan dengan ijazah yang kita punya, kita bawa kemana-mana, kemudian tes CPNS. Ini mindset yang harus kita rubah bersama Pak. Karena apa? Begini, negeri ini, Indonesia ini, itu penyumbang pajak terbesar itu adalah pengusaha. Penyumbang pajak terbesar itu pengusaha. Pajak itu digunakan untuk kemudian membiayai pembangunan di kota ini. Jadi harus kita sadari bahwa kalau negeri ini mau bertahan, jiwa pengusaha, wirausahawan muda itu harus ditumbuhkan sebanyak mungkin. Kita di 2021 kemarin, Pak Irwan, itu kita punya wirausahawan hanya 3%. Kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura yang mereka sudah 5%. Harapan kita di 2024 itu kita sudah di atas 5%. Ke depan lagi kita harapkan 11% karena untuk kemudian itu negara yang stabil itu, negara maju itu sudah di atas 11 bahkan 12% tingkat pertumbuhan wirausahawan. Kenapa? Terutama UMKM ini tulang punggung perekonomian nasional. Generasi muda kita harus sadar bahwa yang bisa mempertahankan ekonomi nasional kita itu kita generasi muda. Generasi muda. Apa artinya? Harapan kita Pak, perguruan tinggi, generasi muda ini mampu bersinergi, mampu menghasilkan wirausahawan yang sebanyak mungkin sehingga negeri kita ini tetap bertahan. Jangan ketika kita sarjana jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ini kan Pak, bukannya menyumbangkan devisa bagi negeri, menyumbangkan pendapatan bagi negeri, tapi mereka menggunakan anggaran di negeri ini. Yang harus kita berpikir mandiri. Ya, baik. Jadi ini intinya bahwa HIPMI melihat ini semua adalah merupakan sebuah potensi dan kita punya peluang untuk itu. Apalagi Bau-Bau ini adalah merupakan kota perdagangan dan jasa. Dan kita punya usia milenial yang besar dan untuk menggerakkan itu juga punya. Nah, di ujung ini mungkin saya ingin minta closing statement dari Pak Ketua. Kira-kira dengan semua ini apa yang akan HIPMI lakukan sehingga tadi seperti yang disampaikan UMKM Gasful itu bisa terrealisasi. Jadi sebenarnya closing statementnya sudah disampaikan Bang Irwan bahwa kan Irwan tadi bahwa HIPMI, UMKM Gasful memajukan perekonomian Kota Bau-Bau, Cape Town, dan Indonesia. Jangan pernah takut untuk memulai. Lakukan selagi bisa. Yakin usaha sampai. Nah, itu tadi bahwa HIPMI, UMKM, Gasful majukan perekonomian, tumbuhkan wirausahawan di Indonesia. Mungkin sebelum kita mengakhiri bincang kita ini Pak Ketua, kebetulan kita mau masuk bulan Ramadan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada umat muslim. Saya Andrian Safarmin, Ketua BPC HIPMI Kota Bau-Bau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan pada akhirnya kita dijadikan manusia yang bertakwa. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Ini luar biasa, tidak terasa hampir 1 jam kita berdiskusi di sini. Sebenarnya banyak insight yang akan kita elaborasi, tapi mungkin kita simpan ini Pak Ketua. Kita akan sambung pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.